Halo rekan media, Huawei fans, dan tech reviewer di seluruh Indonesia. Kembali hari ini, saya Edi Supartono akan memberikan launching salah satu produk terbaru Huawei dari lini laptop sebagai bagian dari ekosistem Huawei. Dua seri ini yaitu MateBook D14 dan D15 akan memberikan banyak kelebihan terutama bagi para konsumen di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke kelebihan dari MateBook D series ini, ada baiknya kita lihat dulu video berikut ini. Iya, luar biasa sekali. Tentunya produk yang luar biasa bisa memberikan banyak kelebihan bagi para penggunanya. Nah, apa saja kelebihan dari Huawei MateBook D series ini, yaitu D14 dan D15. Yang pertama adalah kita mulai dari kelebihan dari sisi desain. Ya, yaitu estetik desain. Huawei MateBook D series ini memiliki kelebihan dari sisi desainnya yang sangat premium. Kita mulai dari tampilannya. Dengan tampilan warna dan gambar yang sangat jernih, Huawei MateBook D series ini memiliki tampilan Huawei Full View Display. Dengan menggunakan aspek rasio 16:9, IPS display dan resolusi yang sangat tinggi yaitu 1920x1080 dan juga pengaturan sudut pandang yang bisa diatur sampai dengan 178 derajat. Ini membuat para penggunanya bisa menyesuaikan bagaimana Huawei MateBook D series ini ingin dipergunakan. Yang kedua dari sisi, jika kita berbicara mengenai display, sekarang yang kedua dari sisi screen to body ratio tentunya. Ya, di screen to body ratio ini, Huawei MateBook D14 memiliki kelebihan screen to body ratio yang cukup luas, yaitu 84%. Dan tentunya dengan bezel yang tipis, juga membuat tampilan dari Huawei MateBook D14 ini menjadi sangat ideal, terutama buat aktivitas mungkin yang berhubungan dengan multimedia misalnya. Kemudian yang berikutnya untuk MateBook D15, ini memiliki screen to body ratio juga yang cukup luas, yaitu 87%. Dengan bezel yang juga sangat tipis, yang mungkin kalau kita lihat dari sisi display di si Huawei MateBook D15 ini, itu keseluruhan tampilannya adalah merupakan layar. Jadi tidak terganggu secara estetika dengan tombol-tombol ataupun tampilan-tampilan yang mungkin mengurangi kepremiuman dari Huawei MateBook D series ini. Ya, berikutnya, selain berbicara mengenai display, tentunya sekarang kita berbicara mengenai warna. Huawei MateBook D series ini, baik D14 ataupun D15, akan keluar dengan warna Mystic Silver. Nah, seperti yang kita tahu bahwa warna ini menjadi salah satu penentu secara fashion ya, bagi para segmen-segmen pengguna Huawei MateBook D series ini. Kalau kita berbicara mungkin dari golongan mahasiswa ataupun mungkin perempuan ya, dan juga mungkin bagi para pekerja baru ya, newcomers nih, yang biasanya suka dengan hal-hal yang berbau fashionable tapi juga produktif. Nah, Huawei MateBook D series ini dengan Mystic Silver-nya ini memiliki ketahanan yang luar biasa kuat durability-nya. Artinya lapisannya pun dipoles sampai dengan 40 kali proses sehingga ketahanannya tidak membuat MateBook D series ini cepat korosi ataupun terkelupas. Nah, body metallic portable ini memiliki keringanan yang sangat ringan baik D14 ataupun D15 ya. Kita bicara mengenai D14 dulu nih. Untuk MateBook D14 itu tingkat keberatannya hanya 1,38 kg dengan ketebalan hanya 15,9 mm dan MateBook D15 itu hanya 1,53 kg dengan ketebalan hanya 16,9 mm. Artinya, MateBook D series ini menjadi pilihan yang tepat bagi para penggunanya yang memiliki mobilitas tinggi.
baik untuk beraktivitas mungkin di kantor, di kampus ya, ataupun mungkin untuk bekerja di luar ya. Tetap produktif walaupun mobilitasnya tinggi. Nah, berikutnya untuk MacBook D14 ini memiliki banyak universal port. Jadi kalau misalnya kita ingin terkoneksi ke perangkat lain seperti misalnya proyektor ya ataupun TV, itu banyak pilihan yang bisa dipergunakan, baik itu HDMI, USB 3.0, Type-C, USB 2.0 dan 3,5 mm audio. Begitu juga dengan MacBook D15. Keduanya memiliki multiple universal port yang bisa digunakan untuk berbagai macam opsi konektivitas. Nah, berikutnya, Huawei MateBook D series ini, D14 dan D15 tentunya, memiliki desain kamera tersembunyi ya, atau recessed kamera. Artinya, MateBook D series ini tetap membuat tingkat privasi kita terjaga, namun tidak terganggu dengan tampilan yang tidak indah gitu ya. Kalau kita bicara terkadang kamera itu suka mengganggu tampilan terutama di layar. Nah, ini kita taruh kamera tersembunyi ini di tombol keyboard. Dan ini bisa secara pilihan dipergunakan ataupun dimatikan. Jadi kalau kita ingin pergunakan, kita tinggal klik, dia nanti akan keluar. Kalau misalnya tidak dipergunakan, kita tinggal masuk. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai privasi yang tidak terjaga. Oke, kita sudah berbicara mengenai desain. Yang berikutnya kita berbicara mengenai inovatif teknologi. Tentunya teknologi apa sih yang dipergunakan oleh Huawei MateBook D series ini? Berbicara mengenai teknologi, tentunya Huawei MateBook D series mengusung salah satu teknologi andalan dari seri laptop Huawei, yaitu Huawei Share Multi-Screen Collaboration. Nah, seperti yang mungkin para rekan media, tech reviewer, ataupun Huawei fans di seluruh Indonesia ini sudah cukup familiar, Huawei Multi-Screen Collaboration ini bisa mengkoneksikan perangkat Huawei, baik itu smartphone, ataupun tablet, dan PC, tanpa kabel dan tanpa koneksi internet. Artinya kita bisa mengakses ketiga perangkat ini, ketiga kategori perangkat ini, satu sama lain, tanpa harus menggunakan koneksi yang rumit. Yang pertama, kita bisa melakukan transfer foto ataupun dokumen. Cukup tinggal drag and drop. Nggak perlu pakai colok kabel ataupun koneksi ke drive dulu, upload, dan sebagainya. Yang kedua adalah bisa melakukan screen recording langsung dari laptop untuk misalnya kita mau merekam apa yang terjadi di handphone kita ataupun tablet kita. Dan yang ketiga adalah clipboard sharing. Sering kita memiliki catatan-catatan di handphone, kemudian kita mau copy paste gitu ya, ke laptop, itu ribet banget. Harus di-save dulu, habis itu dipindahin. Ini nggak usah. Kita copy, kita paste di laptop, itu langsung sudah bisa terbaca datanya. Gitu. Sangat praktis. Nah, yang baru dari multi-screen collaboration ini adalah Huawei MateBook D series ini bisa melakukan multi-screen collaboration tidak hanya dengan smartphone, sebelumnya hanya dengan smartphone, tapi juga dengan tablet. Dengan menggunakan software ataupun operating system terbaru Huawei di Harmony OS, multi-screen collaboration dengan tablet ini bisa menggunakan 3 mode konektivitas, yaitu mirror, kita bisa memproyeksikan apa yang ada di laptop kita, di Huawei MateBook kita ke tablet Huawei, kemudian extend, kita bisa menampilkan lebih banyak konten, artinya apa yang kita kerjakan di laptop dengan di tablet, ini mungkin bisa mengerjakan yang berbeda, tapi saling terhubung. Yang ketiga adalah kolaborasi. Apa yang ada di tablet saya bisa saya pindahin ke laptop saya, drag and drop. Termasuk ketika saya ingin menggunakan software yang ada di PC saya, misalnya di MateBook saya, seperti misalnya software-software untuk desain grafis, tapi saya melakukan editingnya di tablet kita. Nah, selain multi-screen collaboration, yang berikutnya kalau kita berbicara mengenai performa, tentunya adalah mengenai prosesor. Huawei MateBook D series ini mengusung prosesor generasi ke-10 Intel, yaitu Intel Core i3, dengan menggunakan grafik Intel UHD grafik. Nah, Huawei MateBook D series ini, baik D14 ataupun D15, ini juga memiliki WLAN antena ganda dengan 2x2 MIMO, dengan kecepatan transfer teoritisnya ini sampai dengan 1,733 megabit per second. Artinya untuk mentransfer data itu sangat cepat. Nah, selain itu, Huawei MateBook D series ini juga memiliki 256 GB SSD dengan 8 GB DDR4 RAM. Artinya jika kita ingin memproses file-file besar,
kemudian melakukan pekerjaan multitasking gitu. Bahkan booting laptop itu akan terproses dengan sangat cepat tentunya, tanpa menunggu lama. Ya, selain kita berbicara mengenai performa tadi, tentunya sekarang kalau orang ngomong, oh, performanya bagus, yes. Yang kedua, kalau dari laptop itu biasanya panas nggak laptopnya? Nah, Huawei MateBook D series ini menggunakan teknologi terbaru dari Huawei Shark Fin 2.0. Artinya di Huawei Shark Fin 2.0 ini, kipas pada Huawei MateBook D series ini memiliki bilah kipas yang jauh lebih tipis dan bilah yang lebih banyak. Jadi artinya perputarannya jauh lebih cepat, tetapi tidak berisik. Nah, ini membuat Huawei MateBook D series ini memiliki peningkatan performa dengan sangat signifikan. Artinya performanya lebih baik, tapi nggak berisik dan nggak panas. Oke. Berikutnya, kalau kita berbicara mengenai masih di performa nih ya, kalau kita bicara mengenai performa, selain tadi kita udah bicara mengenai prosesornya, kemudian kita juga sudah bicara mengenai bagaimana Huawei MateBook ini tidak panas ya dengan peningkatan performanya. Next, yang berikutnya ini adalah kita berbicara mengenai perlindungan terhadap matanya. Nah, Huawei MateBook ini sangat peduli terhadap kesehatan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Artinya kalau kita bicara mengenai laptop, terutama generasi sekarang ya, laptop itu sudah bukan kebutuhan tersier atau sekunder, udah kebutuhan primer. Dan kita berada di depan laptop itu bukan hanya sejam 2 jam, tapi mungkin bisa seharian penuh. Nah, seringkali terjadi kelelahan di mata ketika kita menghadap ke laptop dengan waktu yang cukup lama. Nah, dengan Huawei Eye Comfort Mode, kita memiliki sertifikasi dari TUV Rainland untuk melindungi mata dari bahaya sinar biru. Artinya walaupun kita menggunakan laptop untuk jangka waktu yang cukup lama, mata itu tidak mengalami kelelahan yang berlebihan ataupun ketidaknyamanan ya atau discomfort pada saat kita menggunakan laptop itu untuk bekerja ya ataupun mungkin belajar. Oke. Nah, itu kita bicara mengenai pelindungan dari Eye Comfort. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana proses startup-nya yang cepat, ya, booting-nya yang cepat, Huawei menambahkan lagi dari sisi performanya untuk melakukan startup dan login hanya menggunakan satu kali sentuhan, yaitu tombol daya sidik jari. Ya. Jadi dengan fingerprint power button ini, kita nggak perlu lagi melakukan beberapa kali aktivitas seperti misalnya enter, masukin password, enter lagi, baru masuk ke dalam. Ini cukup dengan menyentuh tombol powernya, dia langsung membaca sidik jari kita dan langsung masuk ke startup dalamnya. Jadi langsung login, nggak perlu lagi beberapa kali kita membuka laptop dulu, masukin password dulu, dan sebagainya. Jadi ini sekaligus membuat bekerja menjadi lebih efisien dan juga privasi pun tetap terjaga karena fingerprint ini merupakan perlindungan yang cukup unik ya. Setiap orang mungkin bisa dibilang memiliki fingerprint yang berbeda. Oke, selain kita bicara tadi mengenai startup-nya, bagaimana untuk performa daya tahan? Ya, berarti otomatis kalau kita udah lihat performanya bagus, laptopnya nggak panas, kemudian memiliki akses yang cepat, daya tahannya bagaimana? Karena daya tahan juga mungkin kalau saya pribadi menjadi salah satu hal yang saya pertimbangkan. Percuma laptop saya performanya bagus, tapi dikit-dikit saya harus nyari colokan gitu ya. Nah, Huawei MateBook D series ini memiliki tingkat pengisian daya yang cukup cepat dan juga daya tahan baterai yang bertahan mungkin bisa memenuhi kebutuhan kita seharian. Yang pertama untuk MateBook D14. MateBook D14 ini untuk penggunaan di kantor ya atau bekerja di kantor seperti biasa gitu ya. Itu bisa bertahan sampai dengan 13 jam. Sementara jika digunakan untuk memutar video playback lokal ya dengan resolusi 1080 itu bisa sampai tahan 13,2 jam. Dan jika dipergunakan untuk browsing-browsing itu bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Artinya kalau saya bawa laptop ini ke kantor tanpa bawa charger, saya akan pulang kembali membawa laptop ini masih ada baterainya gitu. Kemudian bagaimana dengan D15? D15 juga memiliki daya tahan yang cukup kuat ya walaupun layarnya mungkin lebih besar dengan layar 15 inch, kalau D14 kan tadi 14 inch ya. Memiliki daya tahan yang tetap bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan daya tahan sampai dengan 8,5 jam untuk penggunaan bekerja di office, 7 jam untuk video playback, dan 8 jam untuk browsing web. Gitu. Nah,
kalau tadi udah bicara mengenai daya tahan baterainya, tadi katanya pengisiannya cepat juga. Betul, tidak hanya pengisiannya yang cepat, tapi portabilitas dari chargernya juga luar biasa. Huawei MateBook D series memiliki charger yang portable, artinya berbeda dengan charger laptop yang umum biasanya kita lihat ya, dengan ukuran yang besar, kabelnya panjang gitu ya, melilit ke sana, melilit ke sini. Huawei MateBook D series ini memiliki charger yang sangat portable. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan charger smartphone ataupun tablet, itu nggak beda jauh. Jadi ukurannya sangat ringkas, bisa dibawa, bisa dikantongin gitu ya. Dan pengisian dayanya pun itu cukup cepat ya dengan fast chargingnya gitu. Sangat ringan dan mengisi daya dengan cepat. Gambarannya kalau untuk MateBook D15 itu kalau misalnya kita mengisi 30 menit itu sudah bisa keisi 53%. Gitu. Jadi sangat fast charging. Oke. Nah, berikutnya kalau tadi kita udah bicara mengenai desain, kemudian kita sudah bicara mengenai performa, sampai ke daya tahan baterai, yang berikutnya ini adalah merupakan ya, duanya nih, kita bicara mengenai Huawei MateBook D14. Ya, dengan kelebihannya menggunakan Huawei Full View Display untuk ukuran 14 inch, kemudian screen to body ratio yang cukup luas, dan prosesor Intel Core i3. Jangan lupa fingerprint power button-nya juga membuat produktivitas semakin baik. Kemudian dengan menggunakan perlindungan dari TUV Rainland, kemudian adanya charger yang sangat portable. Nah, untuk summary dari D15 juga sama, memiliki kekuatan yang cukup powerful, dengan layar full view display-nya, kemudian layar berukuran 15 inch, dan prosesor yang cukup baik, screen to body ratio-nya juga cukup luas, kemudian menggunakan fingerprint power button, perlindungannya sama dengan MateBook D14, dan tentunya portabilitas dari chargernya. Jadi luar biasa sekali ya, kita sudah tahu tadi kelebihan-kelebihan dari laptopnya, baik D14 ataupun D15. Nah, sekarang kita akan lihat video berikut yang bisa menampilkan bagaimana MateBook D14 dan D15 ini dipergunakan untuk penggunaan sehari-hari gitu ya. Kita lihat video berikut dulu. Untuk yang pertama, kita bicara mengenai harga dulu nih. Ya. Huawei MateBook D15 itu sudah bisa dibeli per hari ini. Per hari ini. Ya. Per hari ini sudah bisa langsung dibeli, mulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 1 ya, Pak? September ya. Dengan harga Rp8.999.000. Luar biasa. Nih. Dan tidak hanya itu, juga akan mendapatkan benefit laptop stand, Office 365, backpack, dan wireless mouse. Wow. Ini kalau secara value, benefit yang didapatkan oleh konsumen MateBook D15 ini, total hadiahnya itu mencapai Rp1.750.000. Gitu. Jadi dengan harga Rp8.999.000, dapat lagi benefit senilai Rp1.750.000. Keren. Nah, bagaimana untuk MateBook D14? Ya. Oke. Untuk MateBook D14 akan memasuki tahap pre-order pada tanggal 1 September nanti. Oke. Dengan harga Rp7.999.000. Apa benefit yang didapat? Benefit yang didapat adalah yang pertama, ini memiliki nilai
value cashback 2 juta rupiah. Artinya harga aslinya itu 9.999.000 rupiah. Namun di pre-order nanti kita akan berikan harga 7.999.000 rupiah. Jadi ditunggu nih nanti mulai dari tanggal 1 sudah bisa di pre-order. Tidak hanya itu, tapi juga tetap mendapatkan benefit lain, yaitu yang pertama backpack, ya. Dan yang kedua adalah power bank. Ini total nilai hadiahnya ini senilai 700.000 rupiah. Oke. Biasa. Berarti nggak main-main nih untuk promonya, harganya, benefitnya gitu. Jadi langsung cepet-cepet aja. Betul sekali. Silahkan di screenshot ya teman-teman semua ya, Huawei fans ya. Ini mumpung masih ada nih harganya, benefit-benefitnya, tanggal-tanggalnya juga. Sekali lagi kita kasih tahu bahwa Huawei MateBook D14 itu nanti pre-order ya. Pre-ordernya dicatat juga, dipasang remindernya di handphone bahwa dari tanggal 1 September. Sementara untuk MateBook D15 per hari ini juga sudah bisa dibeli. Pastinya nanti tinggal di scan aja barcode yang muncul sepanjang kita acara ini ya. Ada harga-harganya juga. Mungkin kalau mau tahu lagi ini di mana bisa didapatkan. Betul. Oke, berikutnya kita bicara. Untuk MateBook D14, ini nanti pre-ordernya tadi ya, mulai dari tanggal 1 ini sudah bisa didapatkan secara eksklusif di online, JDID, Blibli, dan Shopee. Ini dia. Betul. Ya. Nah, untuk D15, ini sudah bisa didapatkan secara online nanti mulai hari ini ya, di JDID, Blibli, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan eraspace.com. Lengkap sekali ya Pak. Betul. Ini saya yakin semua pasti punya aplikasinya ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, diklik aja. Kalau emang ini kayaknya sesuai banget sama keinginan saya, sesuai sama pekerjaannya. Atau yang lama udah error nih, udah ngeheng-ngeheng ya kan. Langsung bisa didapatkan Huawei MateBook D14 dan juga D15-nya. Kalau mau explore, Mbak Cindy, ini bisa, juga Pak? nanti kita ada penjualan secara offline. Jadi mungkin mau coba-coba dulu ya, itu kita bisa langsung mengunjungi Huawei High-End Experience Shop kita. Betul Ini tersebar ada 30 Huawei High-End Experience Store di seluruh Indonesia. Kemudian juga bisa di partner kita Erafone dan Urban Republic. Itu toko-toko dia, offline-nya. ya. Dan juga masih banyak dealer-dealer partner kita yang lainnya ya, tersebar dia di ya. seluruh Indonesia.